Kali ini kita akan mendiskusikan bagaimana metode pengurutan bubble sort bekerja. Bubble sort adalah metode pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara membandingkan dua data berpasang-pasangan, dan apabila pengurutan yang ingin dilakukan adalah dalam bentuk kecil ke besar, maka apabila data yang berpasangan tersebut dibandingkan ternyata data di sebelah kiri lebih besar daripada data di sebelah kanan, maka terjadi pertukaran posisi antara kedua data tersebut. Perhatikan applet dari bubble sort yang ada di layar. Kita akan buat sebanyak 15 data, dan kita perhatikan di sini data yang pertama itu ketinggiannya lebih tinggi daripada data kedua, dan seterusnya. Pada saat proses bubble sort berjalan, pada satu pas, maka data yang paling tinggi yang ada dalam sampel yang akan kita urut akan berada di posisi yang paling kanan apabila pengurutan ingin disusun dari kecil ke besar. Kemudian pada pas kedua, kita akan melihat data yang nomor 2 lebih besar itu berada di posisi kedua paling kanan. Kemudian begitu seterusnya, data yang nomor 3 tinggi akan berada di posisi ketiga di sebelah kanan. Yang perlu diingat dalam bubble sort adalah bubble sort ini mengikuti fenomena air bubble yang akan bergerak dari kiri ke kanan sampai data yang besar atau urutan terbesar itu berada di posisi sebelah kanan, dan proses dilakukan terus secara berulang sampai semua data sudah pada posisi yang sebenarnya. Oke, kita tekan tombol sort di sini. Kemudian kita lihat dia membandingkan, karena ini lebih besar ditukar. Demikian juga dengan 2 dan 3 lebih besar ditukar, ini ditukar, ini juga ditukar dengan ini. Kemudian data ini ditukar juga karena dia lebih besar, ini juga ditukar, dengan ini juga akan ditukar, dibandingkan, ditukar, dan dibandingkan lagi dan ditukar, dibandingkan lagi dan ditukar. Dan kita bisa melihat berapa banyak proses perbandingan dilakukan dan pertukaran terjadi. Nah, satu pas data yang paling besar sudah berada di posisi yang sebenarnya. Nah, perhatikan data yang ini akan terdorong ke kanan, ditukarkan terus dengan data yang lebih kecil, dan karena ini lebih besar maka tidak lagi ditukar. Sama halnya dengan pas ketiga, dan ini akan berulang terus. Jadi bisa kita lihat dalam pengurutan bubble sort, ring dari data yang akan dibandingkan lama-lama semakin mengecil. Nah, kompleksitas daripada bubble sort seperti kita lihat adalah O(n)² karena dia harus mengulang proses ini sebanyak n kali n perulangan. Nah, kita akan melihat data ini akan berpindah ke posisinya. Kemudian di sini, karena ini kebetulan sama dengan ini, maka tidak ditukarkan, tetapi yang ini akan digeser ke sebelah kanan. Begitu dan seterusnya sampai akhirnya semua data sudah berada pada posisi yang sebenarnya. Ya, sudah 59 pertukaran dan 101 kali perbandingan. Nah, kita selesai. Inilah salah satu cara pengurutan yang dapat dilakukan, dan bubble sort termasuk metode pengurutan yang paling sederhana. Untuk data yang kecil, bubble sort bisa digunakan, namun apabila data sudah sangat besar akan membutuhkan
membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengurutkan data menggunakan Bubble Solve. Terima kasih.